Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Dan selamat datang di video perkuliahan biologi manusia. Pada topik kali ini kita akan membahas tema tentang nukleus dan organisasi genom. Di mana pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar biologi molekuler. Pada organel sel, di situ tersusun atas berbagai macam banyak molekul karbohidrat, protein, lemak, kemudian organel sel itu sendiri yang akan menyusun sel yang ada pada makhluk hidup, baik pada hewan, manusia, tumbuhan. Kemudian di antara organel-organel sel, ada organel sel yang paling penting, yaitu organel sel yang disebut dengan nukleus, di mana nukleus itu nanti di dalamnya terdiri dari komponen atau materi genetik. Nah, di situ ada kromosom, kemudian ada kromatin, ada DNA, ada gen. Nah, selanjutnya ini ada gambar nukleus. Nukleus itu atau kita sebut dengan inti sel. Nah, di sini terlihat jelas ada membran inti sel atau nukleolus. Nukleus menjadi rumah atau tempat bagi kromosom yang terletak di dalam nukleolus, yaitu anak inti sel. Di dalam kromosom itu tersusun atas DNA. Ya, DNA yang nanti diuraikan lagi ternyata tersusun dari 3 komponen. Nah, ini nukleus yang isinya ada nukleoplasma, kemudian ada nukleolus. Kemudian DNA yang tersusun atas materi genetik yang terdiri dari protein. Kemudian pada saat membelah sel, materi genetik ini akan membentuk benang-benang yang akan berikatan dengan ujung dari ujung sel yang sedang mengalami pembelahan. Nah, benang-benang tersebut disebut dengan kromatin. Nah, pada saat benang-benang itu mengalami penebalan dan berada di bagian tengah sel, kemudian dia membentuk suatu spindle. Nah, di sini akan menggulung benang itu semakin terlihat memadat. Bagian itu disebut dengan kromosom. Selanjutnya, komponen genom atau sel eukariotik. Genom di sini termasuk dari DNA. Ada di dalam DNA terdapat gen, yaitu DNA ini kan merupakan kumpulan dari informasi-informasi genetik. Yang dimana informasi genetik itu kita sebut dengan gen. Nah, kumpulan dari informasi genetik inilah yang disebut dengan genom. Jadi, pesan genetik yang bisa diartikan kemudian membentuk suatu spesies baru yang sama dengan induknya itu berasal dari genom, yaitu informasi genetik dari parental. Nah, genom pada eukariotik biasanya terdiri dari sejumlah molekul DNA. Nah, ini kalau digambarkan ada sel, di dalam sel itu terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nah, di nukleolus itulah terdapat kromosom. Nah, kromosom kalau diuraikan di sini adalah bentukan dari rantai DNA. Nah, rantai DNA itu sangat panjang sekali. Jika dilihat, ini ada berbagai macam warna. Satu DNA itu ya satu warna ini. Jadi sedangkan satu warna itu
atau satu DNA terdiri dari basa nitrogen atau nukleolids, kemudian gula ribosa, dan fosfat. Jadi satu DNA itu ini, satu DNA. Nah, ada untaian yang berbentuk sama, ada dua. Inilah yang disebut dengan double helix atau diribonukleat asid. Kata di itu mengartikan dua. Jadi satu DNA adalah satu warna ini yang terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula ribosa, dan fosfat. Kemudian kromosom pada eukariotik dapat membentuk kromatin yang berasal dari komponen molekul yang diambil dari DNA. Nah, kromatin itu berperan pada saat pembelahan sel untuk memilih menjadi jalan pada saat kromosom mengalami pembelahan, sehingga kromosom itu bisa terbagi secara sama antar sel sel anakan yang berasal dari sel parental dengan jenis kromosom yang sama. Nah, informasi genetik yang terdapat di dalam DNA itu yang disebut dengan gen. Nah, DNA mengandung informasi genetik yang terdapat di kromosom. Jika disusun, yaitu untuk komponen genom sendiri adalah ada kromosom. Kromosom itu dipecah lagi, terdapat kromatin pada saat pembelahan sel, dan kromosom terdiri dari DNA. Nah, DNA ini berisi dari gen yang merupakan informasi genetik. Nah, sekumpulan informasi genetik itulah yang disebut dengan genom. Ya. Di dalam DNA terdapat nukleosom, kemudian juga terbentuk kromatin pada saat pembelahan, dan kumpulan dari informasi genetik itu disebut dengan kromosom. Nah, ini kalau di modifikasi genom pada kromosom yang homolog, ini bisa dilakukan rekombinan atau dilakukan kombinasi, dilakukan editing. Jadi ini pemanfaatan genom untuk bioteknologi, rekayasa genetik, dan juga cloning yang kita kenal dengan cloning. Jadi mengambil gen yang menguntungkan, munculkan sifat unggul, kemudian disisipkan ke DNA makhluk hidup lain, kemudian digabungkan dan dihasilkan genetik yang baru. Nah, ini macam-macam genom pada DNA makhluk hidup, berbagai macam makhluk hidup. Untuk manusia yaitu 3,5 kali 1 miliar ukuran genomnya. Nah, berikut yaitu struktur dari kromosom. Pembentukan kromosom sendiri terjadi pada saat pembelahan sel, baik itu mitosis maupun meiosis. Di sini kromosom bersifat haploid, awalnya haploid, kemudian dia melakukan replikasi sehingga bersifat diploid. Di sini kromosomnya sebelum mengalami pembelahan sel, jadi ini masih masa metafase. Kemudian memasuki masa anafase, terbentuk kromosom baru, dan ketika kromosom itu terbentuk, DNA-nya pun juga terbentuk. Ya. Di dalam DNA akan terdapat gen. Terdapat banyak gen disebut dengan genom.
Kemudian kromosom dan kromatin. Kromosom strukturnya jika dilihat seperti ini. Jadi molekul DNA itu terdiri dari protein, kemudian gula ribosa dan fosfat yang dia akan berpindah selama terjadi mitosis dan meiosis. Nah, sebelum terjadi replikasi DNA, masing-masing kromosom itu terdiri dari satu untaian molekul DNA. Nah, inilah yang disebut dengan kromatid. Satu untaian molekul. Nah, jadi setengahnya ini. Satu untaian molekul DNA ini disebut kromatid. Kemudian setelah terjadi replikasi, masing-masing kromosom yang terdiri dari dua DNA yang sama, nah ini disebut sister kromatid. Jadi dua bagian ini disebut sister kromatid. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh dari bentuk kromosom. Nah, sedangkan kromosom itu berbagai macam bentuknya. Ini ada pengelompokannya ada 4. Kemudian untuk struktur dari kromosom sendiri, yaitu terdapat kromomer, sentromer, kinetokor, kromonema, kemudian ada telomer dan ada satelit. Nah, untuk sentromer atau sentral, ini terdapat di bagian tengahnya yang warna merah ini. Adapun kromosom yang tidak memiliki sentromer. Kemudian untuk bagian lainnya adalah ini lengan kromosom. Di bagian ujungnya disebut telomer. Kemudian di bagian ini terdapat rongga. Nah, di bagian ini nanti ada titik merah disebut satelit. Nah, kemudian di rongga itu terdapat untaian benang yang terdapat granul-granul, nah itu disebut dengan kromonema. Kemudian terdapat kinetokor dan kromomer. Lalu ini kromosom jika diuraikan terdapat DNA. Nah, DNA sendiri terdiri dari gula ribosa dan fosfat. Nah, kemudian juga terdapat basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, biasanya 3 aksen, 5 aksen itu disebut dengan gen. Nah, sekumpulan banyak gen disebut dengan genom. Ini contoh dari kromosom yang homolog. Nah, untuk sentromer sendiri pada saat pembelahan, khususnya pada tahap anafase, terdapat 2 macam cara pembelahan sentromer, yaitu ada dengan cara longitudinal, yaitu memanjang. Kemudian di sini menurut sumbu memanjangnya dari kromosom, dia tiap kromosom anakannya memiliki gen-gen yang sama dengan kromosom induknya. Nah, ini merupakan hal yang biasa dan dianggap normal. Kemudian sentromer membelah secara transversal, yaitu melintang. Nah, kromosom ini menghasilkan isokromosom, yaitu kromosom yang kedua lengannya memiliki gen-gen yang sama. Nah, cara ini jarang terjadi karena biasanya terjadinya karena disebabkan adanya penyinaran, terdapat sinar X, kemudian terdapat radiasi atau sinar radioaktif. Kemudian untuk kromatin. Nah, kromatin itu merupakan DNA yang ditambahkan protein. Jadi dengan dia disebut dengan benang-benang, bentuk-bentuk benang-benang, kemudian terbentuknya dari protein yang berasal dari DNA, diambil dari sel nukleus, nukleus dari sel. Jadi kromatin itu berasal dari protein DNA yang kemudian disusun dengan yang
terletaknya di dalam inti sel. Biasanya terbentuk karena pembelahan sel. Nah, ini macam-macam kromosom pada manusia.